tilkal khoslah di sisi itu apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, dalam hal yang sama, karena mereka bermakna. Ya misalnya Nyun Sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karwan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan. Oleh door to door itu. Nganti agar wong dijaluki napa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikih. Lah lha opo ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya, misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak, sanging mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sakarepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai napa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa? Salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India.
Tapi Indonesia enggak, Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran, itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi nak cilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun, yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan ahli sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah ahli sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran store wae. Nek rawat ini diakhiri wal asri. Amma yatasaalun anin nahbail azim wa apana. Innalil muttaqin. Kuwi sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa iku teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Momen anak maca fam bajasat fanjab oh bulan bersama idatil khubuk diwaca khibuk mbah aduh sebah lereni mbah mah pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja di salam no template itu terus aku iku piye. Kadang ini tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dina, berarti borote, Bro. 3 dina. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi itu sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Wah, ini wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat.
Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan, ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna evitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Nah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoh nih apa sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sing ape tinggu bendara kok. Apa melok apa kabupaten niku? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel nopo? Weh, kula damel pertanian untuk mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misale temen ngene, mugi jengben dadi bandara, Pak. Mung jengben regane larang, mumpun dereng larang kula tak tumbas, Pak. Gelem ta ora wong niku? Misale jujur ngono. Misale ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong kok ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira wae. Mandidi. Lah iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Tahqiq kabeh. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu. Tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi ilal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu, ajene malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten ora. Ojo ning nang dalan Mbak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora ngarah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak usah takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean, malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apik ndi? Elek ndi? Ya kan ya sok nang ketemu dajjal bodoh iki ya apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Grah udah. Terus nak muni, "Lha iki rotiku wis kadung mbok pangan, rotine pangeran." Bocah ora tau ngaji tauhid ngono. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi. Saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu
Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Ndarane ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Ya ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal nek bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk maat tumakninah. Sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia sampai kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu Akbar. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.